Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita belajar hari ini tentang materi usaha yang Bapak Guru ambil dari video El Hayat. Nah, di video ini bagus sekali untuk materi usaha yang pernah Bapak Guru sudah jelaskan bagaimana tuh pengertian usaha dan sebagainya. Nah, kita langsung masuk saja di persamaan seperti ini contoh seperti rumus ini. Rumus nah, cara gunainnya gimana? Usaha, tadi aku bilang yaitu adalah F W sama dengan F kali S. Nah, kemudian ini kita bentuk dalam segitiga W itu for kemudian F dan S. For tanda horizontal ini adalah tanda pengganti bagi, kemudian vertikalnya itu tanda pengganti kali. Nah, sehingga dari ini kita memperoleh 3 persamaan ya. Jadi kalau W nya dicari berarti W sama dengan F kali S, kemudian F kalau F nya dicari W per S, kemudian S nya dicari W per F. Nah, ini rumusnya. Kemudian penjelasannya W itu dari kata work. Kalau bahasa Inggrisnya work, bahasa Indonesianya itu adalah work atau kerja, atau dalam bahasa fisika disebut dengan usaha, satuannya joule. Kemudian F itu adalah gaya dari bahasa Inggris, itu force, itu satuannya adalah Newton, dan S itu adalah dari kata shift, artinya perpindahan, satuannya adalah meter. Nah, kita lanjut. hasilnya adalah 80 kali 3 adalah 240 joule dengan jadi jawabannya usaha, ya. Jadi sebagaimana Pak Guru sering sampaikan bahwa untuk fisika untuk memudahkan kita menyelesaikannya, maka kita mengikuti kalimat-kalimat yang ada di soal. Di mana di soal ini sudah jelas diketahui gaya 80 Newton, kemudian dia berpindah 3 meter. Nah, ditanyakan berapa besar usaha. Nah, besar usaha setelah kita kelompokkan mana yang diketahui, kemudian ditanya, kemudian nanti masuk di penyelesaian. Nah, dari hasil penyelesaiannya ini berdasarkan rumus W sama dengan F kali S, yaitu 80 kali 3, maka kita memperoleh 240 joule. Nah, kita lanjut di contoh kedua. Nah, contoh kedua ini yaitu adalah berupa gambar ya. Tapi adik-adik jangan bingung. Nah, dilihat saja di gambar ini. Di sini ada ilustrasi benda A, kemudian diberikan gaya 100 Newton, dan benda A ini tidak berpindah sejauh 3 meter. Nah, kemudian ditanyakan berapa besar usaha yang terjadi pada benda A. Nah, berarti kita tinggal identifikasi saja mana yang diketahui dan mana yang ditanyakan. Nah, tentunya yang diketahui adalah F-nya itu, yang diketahui adalah F-nya meter. Ini yang di 100 dikali 5 sama dengan 500 joule. Ya, jawabannya. Jadi kita memperoleh persamaan W sama dengan F kali S. F nya 100, kemudian S nya 5. Nah, tinggal dikali saja 1 kali 5 5, kemudian ada nolnya 2, berarti kita memperoleh hasil akhir 500 joule. Nah, itu ada dasar contoh kedua. Kemudian kita masuk di contoh ketiga ya. Nah, contoh ketiga ini adalah balok adalah 680 joule. Sama saja ya. Nah, hitunglah besar perpindahan balok. Coba kita buat D1 dulu. Nah, D1. kita nanti lihatnya adalah yang besaran-besaran diketahui ya. Di sini besaran diketahui adalah F 40 Newton, kemudian usaha 680. Nah, ada sekalian, untuk menyelesaikan ini paling gampang kita kembali kepada rumus segitiga. F ya udah ada ya, F-nya ada 40 Newton. Lalu jika usaha yang dilakukan oleh gaya, nah berarti ini udah ketahuan ini adalah usaha karena satuannya joule. Berarti W yang diketahui, W-nya 680 joule. Yang ditanyakan D2-nya berapa perpindahan balok, berarti S. D3. Nah, aku tadi kan sudah buat rumus segitiga tuh. Dimana kalau ini W, ini F, ini S. Nah, kalau dicari S, berarti S-nya ditutup. S sama dengan W dibagi F. Kalau sudah begini, masukin aja angkanya nih. 680 dibagi 40.
680 dibagi 40 adalah 17 meter. Jadi jawabannya adalah. Nah, jadi yang seperti Bapak Guru sampaikan untuk memudahkan, nah, kita kembali ke rumus segitiga. Jadi S-nya itu tidak lain daripada W per F. Nah, di mana W-nya 680 Joule, kemudian F-nya 40 Newton. Nah, kita bagi, nah, itu nanti kita menghasilkan jadi 680 Newton meter ini ya. Jadi usahanya itu 680 Joule, di mana Joule itu tidak lain daripada Newton meter per 40 Newton. Nah, Newtonnya mati, tinggal satuan meter, maka 680 Joule dibagi 40 itu kita dapatkan 17 meter. Nah, begitu adik-adik sekalian contoh-contoh soal terkait dengan usaha, dan Bapak Guru berharap adik-adik sekalian bisa memanfaatkan video ini dan mempelajari ulang materi tentang usaha. Saya kira itu saja dari sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa berlatih mencari soal-soal tentang usaha dengan memanfaatkan rumus segitiga supaya kita lebih mudah untuk mengingat rumus dalam usaha. Saya kira cukup sekian. Bila tertutup guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.